Haleluya. Kita akan buka kitab Matius ya. Matius pasal ketiga. Kita baca ayat 1 sampai 3 ya. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Semua ayat ini akan kita baca bersama, dan supaya sama bacaannya kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Matius 3 ayat 1-3 kita baca bersama, 3-4. Dan pada masa itu Yohanes Pembaptis tampil dengan berkhotbah di padang belantara Yudea. Dan seraya berkata, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Karena dialah yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah alur-alurnya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan kita telah ada tertulis, berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar, dan yang memelihara firman Tuhan. Nah, saudaraku yang berbahagia, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kita terus diingatkan ya. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini dengan Yeshua masih sepupuan ya. Masih sepupuan, artinya si Maria sama ibunya si siapa? Ibunya si Yohanes Pembaptis itu masih sepupu ya. Masih sepupu sehingga ya boleh dikatakan memang ya sepupu ya. Sepupu, dan kita melihat cara Tuhan bekerja memang sangat luar biasa untuk menggenapkan semua yang Dia kehendaki ya. Sepupu. Coba kita lihat di dalam ayat 1 Lukas ya, Lukas pasal ke-1 ayat ke-36. Lihatlah Elisabeth sanakmu itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Ya, kalau bilang sanak begini kan masih ragu-ragu. Kita lihat bahasa Inggrisnya deh. Ya. Kita lihat bahasa Inggrisnya supaya lebih paham ya. Kadang-kadang lebih paham. And behold, thy cousin Elizabeth, she had also thy cousin, artinya apa? Sepupu ya. Kalau tadi kan sanak-sanak tuh nggak jelas ya. Bahkan di terjemahan saya di sini dikatakan kerabat, jadi nggak jelas. Kenapa dia nggak bilang sepupuan gitu kan, lebih enak gitu, lebih jelas. Cousin ya, cousin jadi sepupuan antara Yeshua dan dengan si Yohanes Pembaptis, karena ibu mereka sepupuan, jadi otomatis anak-anaknya juga sepupuan ya. Ada orang yang kadang-kadang bertanya ya, ini kamu mau deket Natal kan? Ya mungkin kebetulan ya dia mungkin karena bingung kok di mana ini ayatnya Natal ini kan. Artinya yang sesuai firman, karena dari pengajaran yang diberikan. Ingat satu hal, kita percaya Natal ya. Jadi jangan bilang oh saya nggak Natalan, nah, itu salah. Kita percaya Natal karena Natal itu artinya kelahiran. Tetapi ya, kita tidak merayakannya tanggal 25 Desember. Karena itu nggak tertulis. Ya.
Itu tidak tertulis. Dan kita percaya berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, termasuk salah satunya yang tadi kita baca itu. Dari situ bisa kita melihat ada perhitungan-perhitungan. Saya percaya sudah pernah dibagikan kan waktu itu selebaran tentang perkiraan kelahiran Yeshua, ya. Kalau kita lihat lagi di dalam ayat tadi itu, ayat yang tadi, ayat 36 tadi ya, ayat 36 tadi, ya. Lihatlah Elizabeth sanamu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan ke-6. Jadi perbedaan umur antara Yeshua dengan Yohanes Pembaptis ini 6 bulan. Ya. Nah, jadi bisa dihitung sebenarnya karena banyak orang kadang-kadang bingung. Ya. Kenapa tidak memperhatikan sungguh-sungguh apa yang tertulis? Karena kadang-kadang mereka hanya menganggap ya hanya firman begitu aja. Kita lihat dalam Lukas pasal 1 ini di dalam ayat ke-5 lah ya. Saya hanya menjelaskan sedikit karena waktu itu sudah pernah diberikan selebarannya sama Denny ya. Pada zaman Herodes Raja Yehudea ada seorang imam bernama Zakaria dari kelompok Abia. Nah, itu ada artinya kelompok ini. Ya. Kelompok ini ada artinya, jadi kita harus sungguh-sungguh mengerti apa maksudnya, ya. Sehingga kalau ada perhitungan di luar sana, oh pasti bulan Desember, loh nggak sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi kita harus sangat berhati-hati, ya. Begitu pernah dibagikan perhitungannya, ya. Kita lihat tadi kan di kelompok si bapaknya Yohanes Pembaptis ini dari keturunan Abia, artinya kelompok Abia. Ya, kalau kita lihat sedikit lagi lah, 1 Tawarik pasal 24 ya. Kita melihat di dalam ini judulnya pembagian tugas suku Lewi. Jadi imam-imam itu dibagi per kelompok-kelompok, tapi karena tadi Abia kita lengkap aja sampai ayat ke-10 ya. Ayat ke-10. Tapi nanti saudara baca semua, itu bisa dihitung dari situ. Ya, kita baca ayat 10 aja. Yang ke-7 kepada Hakos, yang ke-8 adalah Abia. Jadi urutan pemberitaan itu yang menjadi imam bertugas. Dari situ bisa diperhitungkan dengan akurasi yang boleh dikatakan tepat ya. Dan jatuhnya itu pas hari raya Sukot. Kelahiran Sang Juru Selamat. Ya. Kelahiran Sang Juru Selamat ya jatuhnya hari Sukot karena ada data-data ini. Jadi datanya itu memang perhitungannya dari si Yohanes Pembaptis. Tetapi kan dikatakan tadi ayat yang kita baca. Ya. Si Elizabeth ini bulannya yang ke-6. Jadi perbedaannya antara Yeshua sama si Yohanes Pembaptis itu 6 bulan. Nah, disitulah kita melihat ya bagaimana luar biasanya Tuhan. Ya, karena kita harus melihat kalau seandainya bulan Desember banyak hal yang mustahil. Karena firman Tuhan berkata ketika Yesus lahir ada gembala-gembala di padang. Mana bisa musim dingin, nggak bisa. Kemudian ada tertulis bahwa ketika dia melahirkan, si Maria ini, itu semua hotel penuh. Kenapa? Karena semua orang Yahudi harus pulang ke ke tanah kelahirannya. Kenapa? Karena itu ada perintah Tuhan, ya. Perintah Tuhan yang menyatakan bahwa, kita lihat, di dalam Ulangan pasal ke-16 ayat ke-16.
3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dia pilih, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 pekan, hari raya Sukot. Namun dia tidak boleh terlihat di hadapan Yahweh dengan tangan hampa. Jadi 3 hari raya ini, baik itu Paskah, Pentakosta, dan Sukot, semua laki-laki itu harus kumpul sampai saat ini ya. Karena itu ya, ketika Maria melahirkan semua hotel penuh. Bukan karena soal perhitungan mereka mau didaftar, tidak. Karena Herodes juga punya kepikiran waktu yang tepat untuk mendaftarkan mereka adalah ketika semua orang kembali ke asalnya. Saya tanggal. Ya, yang waktu yang tepat itu ya salah satu dari hari raya ini. Entahkah itu Paskah, Pentakosta, entahkah itu Tabernakal atau Sukot. Dan berdasarkan perhitungan tadi yang dari kitab Lukas, yang dari kitab Tawarikh tadi, itu jatuhnya pas Sukot. Sukot itu ya kita sudah belajar kan. Kalau dalam bulan Gregorian ini ya sekitar September, Oktober. Tapi sesuai firman Tuhan, ya apa yang dinyatakan di dalam kitab Imamat, itulah waktu yang tepat. Setiap tanggal 15 bulan ke-7 yaitu bulan Tisri. Ya. Nah, kalau mau tepatnya gimana ya? Cari aja tanggalan Ibrani. Terus kita cocokkan dengan tanggalan kita. Karena bedanya kalau tanggalan Ibrani itu 1 bulan bisa 29, 30, 29, 30. Kalau kita kan beda. Bisa yang tahun paling, bulan yang paling pendek 28 kan. 28 atau 29, 28 ya. Ada 28, ada 29, ada 30, 31. Jadi perbedaannya bisa sekitar 11 hari. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak, ini sebagai pengetahuan saya nyari refreshing aja. Karena ada orang yang nanya ya, kok nyari-nyari gak ada itu Natalnya, Sukotnya. Natalnya hari Yesus lahir. Lah memang gak ditulis di sini, hanya berdasarkan hikmat dari Tuhan. Ada tanda-tandanya ketika Abia bertugas, malaikat datang kepada si Sakaria yang adalah golongan dari Abia, memberitahukan kepada si Sakaria bapaknya si Yohanes, istrimu akan melahirkan. Ya, lah itu tanda perhitungannya. Karena di situ dia urutan keberapa tadi kan itu sudah dari situ bisa dihitung. Dan kita melihat di sini ya memang ya cara Tuhan untuk membuka rahasia-rahasia firman itu semuanya harus dari Torah. Torah semua. Ya, tadi kan berdasarkan dari kitab Ulangan, Torah itu ada masuk semua di situ. Dan kita melihat ya karena kita belajar dan mau terus belajar. Ya. Untuk apa? Kita memiliki sebagaimana tertulis ya. Segala sesuatu harus ada tertulis ya. Supaya sesuai firman Tuhan berdasarkan kitab Efesus pasal ke-4 ayat ke-13 ya. Efesus pasal 4 ayat 13 dikatakan oleh firman Tuhan, hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna, menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasia. Kenapa Tuhan mau kita mengenal dia dengan penuh? Supaya kita jangan ketipu. Ya. Karena berkali-kali ya, apalagi menjelang orang dunia kan, wah Christmas, Natal. Ya. Loh itu pengetahuan palsu yang sudah sekian ratus tahun berjalan, akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Padahal kalau kita mau jujur, coba cari di kitab sucimu ada enggak perintah itu pada tanggal yang sekarang dirayakan. Enggak ada ayatnya. Ya.
Kita Tuhan menghendaki supaya kita mengenal Dia dengan penuh. Sehingga bukan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya. Orang lebih senang, lebih tahu Natal daripada Natal 25 Desember daripada Sukot. Padahal Natal itu nggak tertulis, Sukot tertulis. Ya. Bahkan ketika nanti nih, ya. Kalau kita mau memerintah bersama dengan Yesua 1000 tahun lamanya di muka bumi ini, ya. Kalau orang-orang ini tidak datang pada hari raya Sukot, itu ada hukumannya. Kita lihat dalam Sakaria pasal ke-14, ya. Sakaria pasal ke-14 ayat ke-16. Segala sesuatu kita belajar untuk melakukan apa yang tertulis. Kalau nggak tertulis mau ngapain? Capek-capek. Kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem. Kayaknya saya bukan lawannya. Melawat kali ya. Dia adalah melawan Yerusalem. Mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk apa? Untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sebaot dan Atta. Untuk merayakan hari raya Sukot. Kalau nggak datang, ya kalau lihat saudara baca di bawahnya, kita baca di bawahnya coba. Barang siapa dari kaum di bumi yang tidak naik ke Yerusalem untuk sujud kepada Yahweh Sebaot, maka mereka dihukum nggak dapat hujan. Ya, jadi segala sesuatu itu saling berkaitan. Ya. Tetapi itulah segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Ya. Lalu kemudian apa maksud dari pembacaan kita tadi? Ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Kita baca ayatnya yang ketiga tadi, coba lihat. Matius 3 ayat ketiga. Karena dialah yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah alurnya. Kalau dalam terjemahan Lukas, persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah jalan-jalan setapaknya. Ya, jalan setapak. Kenapa dilurusin? Karena banyak orang yang membengkokkan jalan lurus. Ya, dibengkokkan harusnya lurus jadi bengkok. Karena itu banyak orang yang tersesat. Kita lengkap cuma kita baca di dalam Yesaya 59 ayat ke-8. Mereka tidak mengetahui jalan damai sejahtera dan tidak ada keadilan dalam kubu-kubu mereka. Mereka telah membengkokkan bagi mereka lorong-lorong mereka atau jalan-jalan mereka. Setiap orang yang melangkah di dalam tidak mengetahui damai sejahtera. Ya. Karena itu Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk meluruskan jalan yang bengkok ini, apalagi pada akhir zaman. Ya. Dan kita harus melihat segala sesuatu pasti ada kaitannya. Ya, kalau kita lengkap di dalam kitab Matius pasal ke berapa? 11 ya, ke-11. Kita Matius pasal 11 kita baca ayat 13 dan 14. Apa kata firman Tuhan? Sebab seluruh kitab para nabi dan Torah telah bernubuat sampai Yohanes. Perhatikan ayat 14. Jika kamu mau menerimanya, dia adalah Elia yang hampir datang. Ya.
Nah, kita lihat di dalam Maleakhi pasal ke-6. Maleakhi pasal ke-6. Pasal ke-4 ayat ke-5 dan 6. Maleakhi pasal ke-4 ayat 5 dan 6. Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu. Perhatikan. Sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu, dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak terhadap bapak-bapak, sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Jadi berdasarkan kitab Maleakhi ini, Tuhan akan mengutus seseorang dengan roh Nabi Elia. Dan berdasarkan tadi kita Matius pasal ke-11 tadi, Yesus berkata, inilah roh Elia yang ada pada si Yohanes Pembaptis, ya. Roh ini dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Nah, kita lihat di dalam Lukas pasal ke-1 ayat ke-17. Lukas pasal 1 ayat 17. Dia atau si Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului dia, mendahului Yesua, dalam roh dan kuasa Elia. Tadi kan di dalam kitab Maleakhi, roh Elia itu akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, dan mereka yang tidak taat kepada kebijaksanaan orang-orang benar, untuk mempersiapkan umat telah disediakan bagi Bapa Yahweh. Kalau kita baca ayat ini, ia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan kuasa Elia. Untuk apa? Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Tetapi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, firman tadi di dalam kitab Maleakhi menyatakan bukan hanya itu, ya. Dikatakan ia akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Itu sama dengan di dalam kitab Lukas 1. Tetapi kemudian juga hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, itu yang belum digenapi. Saya tanggap. Kalau hati bapak-bapak kembali, kan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak, itu digenapkan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi hati anak-anak kepada bapaknya belum ada. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya. Karena roh ini akan mendahului sebelum datangnya hari yang besar. Hari, kalau di dalam Yohanes Pembaptis tadi, sebelum Yeshua datang pertama kali ke muka bumi, Elia atau roh Elia dianugerahkan kepada Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan umat Tuhan, untuk meluruskan jalan umat Tuhan yang sudah dibengkokkan, melenceng kemana-mana, supaya kembali kepada jalan yang lurus. Ya, dan kita percaya bahwa itu baru sebagian daripada apa yang dinubuatkan oleh Maleakhi. Dan kita percaya bahwa Yeshua akan datang kembali kedua kalinya. Ya. Tetapi yang pertama dia datang, dia hanya menunggu kita di awan-awan. Ya. Karena itu kita dipersiapkan oleh Bapa Yahweh, oleh roh yang pernah dahulu diberikan kepada Elia, untuk mempersiapkan umat Tuhan menjelang kedatangannya. Karena ada tertulis, ketika aku datang, apakah ada iman? Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal berapa? Pasal ke-18 ayat ke-8.
Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi, perhatikan ayat ini. Ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi? Ya, kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya, orang yang menamakan diri umat pilihan itu banyak. Jadi kan umat pilihan, umat pilihan. Ya. Tetapi sebagai umat pilihan, apakah benar-benar melakukan firman? Atau hidup dan berjalan di jalan yang memang bengkok. Yang tidak tertulis dilakukan. Seperti yang nanti ini bulan depan kan. Rame-rame merayakan. Ini hari kelahiran Sang Juru Selamat. Ada ayatnya enggak? Loh, orang di luar juga bisa dengar. Ada enggak ayatnya? Ya. Melakukan yang tertulis aja belum 100% kita dapat lakukan. Ini mau melakukan yang enggak tertulis. Itulah yang dikatakan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Timotius. Ya. Kebenaran palsu. Tetapi karena sudah dianggap, ya, kebenaran palsu dianggap sebagai kebenaran, ya sudah. Tinggallah di dalam kepalsuan. Akhirnya apa? Ya, apakah orang-orang seperti ini? Ya, memang harapan semua orang yang percaya. Aku mau diangkat. Aku mau diangkat bagaimana kalau tidak menjalankan. Ingat ya, berkali-kali saya ingatkan dari tempat ini. Kemarin semalam kita juga belajar. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya, Mose dipakai luar biasa. Tetapi Tuhan bukan menyertai Mose kalau dia tidak melakukan firman dengan benar. Kan contoh kan kemarin dibuka oleh Tuhan. Ya. Mose yang datang menghadap Firaun. Bapa Yahweh berfirman. Kelihatannya benar. Tapi setelah kita belajar, kita teliti. Dia tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Nah itu kita melihat. Saya mau menekankan berulang-ulang. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Bukan setia sama orang. Kalau kita tidak berjalan dalam kebenarannya, ya repot. Karena itu roh yang Tuhan pernah berikan kepada Elia juga bersuara pada akhir zaman. Seperti ya kita kenal di dalam pengajaran ya nggak tahu kalau nanti kita masuk dalam pengajaran tabernakel itu kan. Ya di situ kan banyak macam-macam. Kita bisa melihat apa itu singa, apa itu lembu, apa itu gambaran manusia, muka manusia, apa itu gambaran Raja Wali yang sedang terbang. Itulah yang diimani saat ini Raja Wali sedang terbang pada akhir zaman. Dia berkoar-koar untuk memanggil anak-anaknya. Dia mencari terus ke seluruh pelosok muka bumi. Karena banyak anak-anak Tuhan, ya, Raja Wali yang dibesarkan oleh induk-induk ayam. Ya, oleh induk-induk ayam. Sehingga dia ditutup oleh sayapnya ayam. Tetapi ketika Raja Wali mengelilingi dunia, dia bersuara. Kalau anak Raja Wali ada walaupun di bawah kepaknya ayam, dia tetap dengar suara itu. Nah itulah yang kita imani saat ini. Saudara dan saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dengan roh yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Untuk menggenapkan apa yang dikatakan di dalam baik kitab Matius tadi maupun kitab Maleakhi. Ya, Tuhan pada zaman Yohanes Pembaptis membalik hati bapak-bapak untuk kembali kepada anak. Membalik hati orang-orang pilihan Tuhan secara jasmani yaitu Israel. Ya,
Untuk mereka sungguh-sungguh bisa menerima sang anak, yaitu Yeshua. Tetapi kenyataan membuktikan, ya, mereka ya oleh kasih karunia Tuhan bagi kita non Israel, ya, mereka dikeraskan supaya kita memperoleh anugerah. Dan di situ kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Yang sebenarnya ribuan tahun yang lalu sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui leluhur orang Israel yang bernama si Yakub. Ya. Tuhan mau kasih lihat kepada mereka yang menamakan diri orang percaya. Ketika Yakub mau memberkati anak-anak si Yusuf. Ya. Di mana dari apa yang sudah kita pelajari dan Tuhan singkapkan. Walaupun Yusuf menyodorkan anak-anaknya. Agar supaya Manasye si anak sulung menerima berkat tangan kanan. Dan si Efraim si adik menerima berkat tangan kiri. Tetapi karena bimbingan daripada Roh Kudus yang juga merupakan satu nubuatan bagi kita khususnya pada akhir zaman. Ya, berkat yang seharusnya diberikan kepada orang Israel. Tuhan silangkan tangan si Yakub. Ya, dia keras tangannya. Berkat kesulungan diberikan kepada si adik. Dan berkat kesulungan atau berkat yang lebih kurang lah. Pakai tangan kiri. Ya. Artinya tangannya dikeros. Artinya itu melambangkan dengan hikmat Tuhan. Karena salib. Berkat yang harusnya diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan. Karena bapa leluhur mereka Abraham. Tetapi Tuhan sudah mengetahui bahwa bangsa ini sebagaimana tertulis. Bangsa yang bebal. Yang tidak akan bisa menerima Sang Juru Selamat. Di samping itu satu misteri yang Tuhan mau singkapkan. Betapa Yahweh itu bukan saja Tuhannya orang Ibrani. Tetapi juga Tuhannya semua manusia yang diciptakan. Dan karena anugerahnya. Maka berkat kesulungan Tuhan berikan lebih dahulu kepada orang non-Yahudi. Kenapa? Karena orang pilihannya dari keturunan Bapa Abraham menolak Sang Juru Selamat. Menolak salib Yeshua. Dan kita menerima anugerah. Tetapi segala sesuatu ada batasnya. Dan kita percaya dengan tanda-tanda yang semakin hari semakin Tuhan genapkan. Oleh kasih kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Untuk kita bisa mengerti firman Tuhan dan dengan benar dan sebagaimana Efesus tadi. Memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar akan firman. Kenapa? Supaya jangan kita tertipu. Karena Yesus sudah mengingatkan. Pada zaman akhir akan dimunculkan. Dimunculkan, bukan muncul ya. Tetapi dimunculkan. Hamasya palsu. Artinya memang ada sesuatu kekuatan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan pun sedang menguji. Semua orang, ya, termasuk ya kita yang menamakan diri orang pilihan Tuhan, ya, supaya kita tahu ini yang kita jalani ini benar apa enggak. Jangan sampai seperti apa yang tertulis dalam kitab Amsal. Berjalan yang kelihatannya lurus tetapi ujungnya menuju kepada maut. Loh, kita harus hati-hati. Karena itu semua Tuhan sudah berikan rambu-rambu. Hati-hati ya.
Ini rambu-rambu, perhatikan rambu-rambu jalan. Supaya jangan kita tersesat. Mau ngapain kita ibadah? Supaya kita bisa terus-menerus mendengar firman. Kita terus-menerus diingatkan dengan firman. Kenapa? Ujung-ujungnya saya mau selamat. Kalau nggak selamat mau ngapain ibadah? Betul nggak? Mau ngapain capek-capek saya berdiri berkhotbah? Karena kita mau selamat. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Ya, itu janji Tuhan. Ya, saya ada seorang saudara lah ya. Seorang saudara kemudian dia cerita sama adik-adiknya. Ya. Kemudian dari kepercayaan lain kebetulan. Ya ini kakak ipar saya. Kakak ipar saya tapi kan dia saudara-saudaranya adik-adiknya itu dari kepercayaan lain. Ya. Entah sedang berbicara apa, tiba-tiba ya topiknya kepada mau mati. Ya. Tetapi kakak saya, kakak ipar ya, saya nggak mau mati, saya mau diangkat. Kaget mereka, mau diangkat, kok enak bener. Loh, kenapa? Karena mereka tidak mengerti dan mereka tidak memiliki iman seperti yang kita miliki. Orang di luar sana mengimani, mati. No, Tuhan mengajarkan kepada kita kalau waktunya genap. Dan sebagaimana tertulis yang Tuhan sudah singkapkan kepada kita. Kita mengimani kalau Bapa Yahweh berkenan. Ketika sangkakala berbunyi, namaku ada dan namaku dipanggil. Orang di luar sana, kok ada pengangkatan? Loh, jangankan orang dari agama lain, sesama Kristen aja tidak pernah diberitakan tentang pengangkatan. Ya, kok tahu loh? Dulu saya dari situ. Saya dulu dari situ, jadi saya tahu apa yang diajarkan. Hanya diajarkan semua yang mengenakan telinga. Supaya apa? Hatiku sejuk. Hatiku sejuk dengan firman. Karena dosanya nggak ditemplak. Padahal engkau berjalan di dalam jalan yang kelihatannya lurus. Tapi ujungnya maut. Ya. Karena tidak mengerti bahwa sesungguhnya jalan itu sudah dibengkokkan. Karena itu pada zaman akhir, roh yang dahulu pernah diberikan kepada Elia. Yang dahulu pernah diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Roh yang sama dicurahkan pada akhir zaman bagi saudara dan saya. Untuk kita berani membawa umat Tuhan. Supaya mereka berjalan di jalan yang lurus. Luruskanlah alur-alur ini. Jalan setapak ini. Dan hanya jalan lurus itu hanyalah firman Tuhan yang benar. Kita lihat dalam Hosea pasal ke-14 ayat 9. Siapakah yang bijaksana dan memahami semua ini? Yang memahami dan mengetahuinya. Sebab perhatikan. Jalan-jalan Yahweh adalah lurus. Dan orang benar akan berjalan di dalamnya. Namun para pemberontak akan tersandung padanya. Ketika orang dikasih tahu jalan yang lurus. Malah nolak. Ya. Dikasih tahu ini loh yang benar nih. Kan ada jalan Yesua. Nama jalannya nih. Yesua, Yesus, Isa, apalagi. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tetapi dunia mencoba untuk mengelabui mata umat pilihan Tuhan. Mau pilih. Tapi nama ini, semua orang di seluruh dunia memanggil nama ini. Ya, sudah. Pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Ya, kita baca lagi ya dalam 1 Timotius pasal ke-6. Ayat 20-21. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan seraya menghindari percakapan kosong.
yang duniawi dan pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu. Yang karena mengakuinya beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dalam terjemahan Lukas. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi. Perdebatan-perdebatan mengenai pengetahuan palsu. Yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran. Sehingga mereka menyimpang dari iman. Sudah tahu palsu, ya, karena sering kali dikatakan, diberitakan, dianggap sebagai kebenaran. Tetapi orang pilihan, yaitu saudara dan saya termasuk di dalamnya. Karena kita memiliki pengenalan yang penuh dan benar akan Tuhan. Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Kita bisa mendeteksi ini asli atau ini palsu. Dan kita dengan pertolongan Roh Kudus, kita dengan kekuatan daripadanya, ini palsu. Ini bukan asli. Ini bukan nama yang diberikan dari sorga. Oh, tapi semua dunia pakai, kau ikut dunia atau ikut dari Tuhan. Ya. Tapi kita melihat, banyak orang justru nggak bisa terima. Orang yang tadinya pun pertama-tama menerima. Karena masukan, ya mungkin karena lingkungannya kan. Ya akhirnya terbawa arus. Kenapa? Karena tidak memiliki pengetahuan yang penuh dan benar. Ya, karena tidak hidup di dalam Tuhan. Kan saya pernah beberapa kali kasih contoh. Ikan laut walaupun dia tinggal di dalam air laut yang asin. Selama dia hidup, dia tidak akan menjadi asin. Tidak akan menjadi asin. Walaupun lingkungannya amat sangat asin. Dia tidak akan asin. Tetapi kalau dia mati, dia jadi asin. Bisa tangkap maksud saya? Ya. Kalau nggak percaya, saudara beli di pasar lah ikan laut. Nanti kau masak di rumah, kau garamin nggak? Pasti digaramin. Kenapa digaramin? Ya karena dia nggak asin. Kenapa? Karena ketika dia hidup, asinnya air laut tidak mempengaruhi dia. Dan itulah banyak yang terjadi dalam kehidupan mereka menamakan diri orang pilihan Tuhan. Sudah diberitahu bahwa ada tertulis dalam 1 Yohanes. Kita baca 1 Yohanes pasal ke-5. Ayat ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim, seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Ya, kita baca dari Lukas. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita baca terjemahan King James coba. Kadang-kadang terjemahan ILT ini kelihatannya mau memperlunak, tapi akhirnya jadi ngambang artinya. And we know that we are of God, and the whole world lied in wickedness. Loh, ini kan firman. Wickedness dikuasai oleh si jahat. Loh, kita tahu itu seperti air laut. Ya, kita itu seperti ikan laut. Selama kita hidup di air laut, ikan itu selama dia hidup di laut, dia tidak akan menjadi asin. Loh, ini sama seperti kita. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, si jahat tidak bisa menjamah kita. Tidak bisa. Dan inilah yang kita harus imani. Kalau kita memiliki pengetahuan yang penuh, karena ada tertulis. Ada tertulis, bukan hanya asal ngomong. Setan itu waktu dia ngomong, Tuhan ajak ngomong. Ya, dia ngomong sama si setan, Bapak Yahweh ngomong sama setan. Kau lihat gak si Ayub? Oh, setan bilang, ya karena kau pagari dia.
maka dia tidak bisa dijamah oleh siapapun. Kenapa dia dipagari? Karena dia hidup dalam kebenaran. Lo contohlah itu. Artinya kalau kita hidup sama seperti Ayub dalam kebenaran, maka Tuhan yang melihat kita hidup dalam kebenaran, dia akan memagari kita. Ya, kalau kita dipagari oleh Tuhan, setan lihat, kita nggak lihat ya. Kita nggak lihat kita dipagari. Tetapi setan lihat karena pagar ini pagar roh. Kita tidak lihat, setan lihat. Karena itu kan pengakuan si setan. Ketika Tuhan tanya kepada dia. Kepada si setan. Setan kan ngomong, kan engkau pagari Ayub. Ayub nggak tahu kalau dia dipagari. Dan hal-hal seperti inilah yang seharusnya menjadi pengajaran bagi saudara dan saya, terlebih waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Berdasarkan kitab Maleakhi, roh Elia sedang bekerja. Dia sudah bekerja untuk membalikkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Tetapi roh itu akan bekerja. Kita sebagai orang non-Yahudi, supaya kita kembali kepada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati yang diturunkan Tuhan langsung itu hanya Torah. Yang lain itu hanya pengembangannya. Semua yang ditulis para nabi, yang ditulis oleh para rasul, dasarnya Torah. Ya, dasarnya Torah. Tapi jangan sampai kita juga salah menafsirkannya. Yang kemarin kan, ya, oh Torah menyatakan harus begini, harus begini. Baca yang benar. Karena ada tertulis, Yesua berkata, aku datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi menggenapinya. Ya, kalau enggak digenapi oleh Yesua, setiap minggu paling sedikit kita bisa bakar korban. Itu perintah kan Torah. Tetapi Yesus berkata bahwa dialah yang sudah menjadi domba Paskah untuk menebus saudara dan saya. Jadi kita harus mengerti firman yang benar. Karena banyak orang di luar sana kan mengikut cara-cara orang Yahudi. Kan kemarin sudah disaksikan. Ya. Memang keselamatan itu dari bangsa dari sana, dari bangsa Yahudi sesuai firman Tuhan. Tetapi bukan orang Yahudi yang menyelamatkan kita. Hanya Tuhannya orang Yahudi. Ya, yang bernama Yahweh. Loh itu kita harus mengerti sungguh-sungguh. Jangan adat istiadat Yahudi kau pakai terus. Semua atribut-atribut Yahudi kau pakai. Bisa kelihatan orang ini nggak ngerti firman. Ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Ya buat saya sih mau pakai atribut Yahudi ya oke-oke aja. Tapi jangan sampai salah imanmu. Kita nggak. Saya kan nggak pernah ngajarin kita pakai pakai talit itu kan. Karena nggak ada gunanya lagi. Itu sudah diganti dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Karena orang yang pakai talit itu pun salah. Karena kalau mau pakai jumbai-jumbai itu berdasarkan kita bilang taruhlah di baju, bukan di kain. Bisakah engkau membedakan mana baju, mana kain? Loh itu aja gak bisa. Itu yang dibangga-banggain. Lah kita harus sangat berhati-hati. Karena kita memiliki pengetahuan yang penuh tentang firman. Kita harus sangat berhati-hati. Kalau mau pakai ya oke aja. Memang keren sih. Ada yang bilang wah mungkin jadi tambah kelihatan wah kan. Tapi ngerti gak pakai itu kenapa? Karena pernah ada yang harus pakai pak. Kenapa? Loh ini ada tertulis di bilangan. Baca yang benar. Baca yang benar supaya jangan kau salah. Ya.
Dan saya memang tidak pernah mengajarkan, hanya ya saya beri kebebasan. Kalau mau pakai nggak masalah. Sama kalau mau pakai apa kan rambut mau diapain, mau pakai kerudung pun terserah kalau memang kau rasa itu enak. Asal sesuai nggak firman. Ya. Kan banyak orang salah menafsirkan, oh perempuan pakai kerudung. Lo silakan, tapi asal ngerti. Karena ada tertulis, kerudung bagi perempuan adalah rambutnya. Lo itu tertulis. Jadi kita harus meluruskan jalan yang bengkok ini. Supaya jangan kita tertipu karena adat istiadat manusia. Kita ikut-ikutan seolah-olah itu suatu kebenaran. Padahal itu kebenaran palsu. Yang dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya membuat orang melenceng dari iman. Ya, mau pakai sih silakan. Asal ngerti gitu loh. Ya, kan kadang-kadang saya ketawa ngeliat orang-orang begini. Ya, supaya jangan sampai kita salah di dalam mengartikan firman Tuhan, ya. Jadi kita harus lihat, karena saya sudah baca kitab masalah kerudung tadi, ya kita lihat lagi ya. Kita lihat 1 Korintus pasal 11. Tapi nanti saudara baca semua ya, supaya ngertinya benar. Kita baca ayat 15 saja lah. Ya, tapi nanti saudara baca di rumah, ya. Ini ngerti nggak? Apa yang diomong itu benar nggak? Kita baca ayat 15 ya. Namun jika wanita berambut panjang hal itu merupakan kemuliaan baginya. Karena apa? Rambut panjang itu telah diberikan kepadanya sebagai apa? Kerudung. Kan banyak orang sekarang pakai kerudung. Ini dari sana. Mana ayatnya? Yang nulis ini ahli Torah. Ya. Paulus. Dia berkata, aku untuk orang seangkatanku. Mereka menganggap ini termasuk yang terbaik. Dia tuh ahli Torah. Dia mengerti kalau mau pakai ya boleh aja. Tapi jangan pakai itu karena berpikir ini perintah Tuhan. Nggak ada perintahnya. Ya, kalau datang ya kalau pas mungkin panas, di luar panas kau pakai kerudung ya wajar aja, sama pakai topi sama. Tapi mengerti dengan benar, jangan sampai jalan yang harusnya lurus kau bengkokkan. Seolah-olah itu perintah Tuhan. Lah pada akhir zaman roh yang berasal dari Tuhan yang pernah diberikan kepada Elia. Menjelang kedatangannya. Untuk meluruskan kita umat Tuhan benar-benar berjalan di dalam jalannya yang lurus. Bukan atas perintah manusia. Tetapi ada tertulis. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya bukan berarti, jadi saya nggak boleh pakai kerudung. Ya mau pakai silakan. Asal kau ngerti gitu loh. Bisa nggak mau saya ya? Orang-orang di sana mau pakai kerudung. Saya tidak melarang. Asal kau ngerti pakai itu kenapa. Kalau nggak ngerti ya buat apa? Ya. Nggak ada gunanya. Oh mau pakai ya karena mungkin ke orang kaya raya mau pakai emas. Silakan. Kau mau jadi toko emas berjalan juga nggak masalah. Hanya nanti, karena pernah kejadian, saya pernah saksikan kan. Ini satu kejadian benar. Ya, ada seorang ibu mau ke gereja. Waduh, memang orang kaya. Masuk ke gereja seperti toko emas berjalan. Loh, setan lihat. Di tengah jalan dirampok. Habis semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena emas semua. Marah sama Tuhan. Aku mau ibadah. Kok bisa dirampok? Loh, karena kau tidak mengenal penuh akan firman Tuhan. Sehingga akhirnya ya, Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan orang-orang seperti ini melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan.
Karena ada kesombongan tersembunyi. Supaya kelihatan. Karena kan saya pernah dengar pelayan-pelayan Tuhan soalnya. Kayak emas segala macam. Supaya saya kasih lihat. Saya diberkati. Hebat ya. Oh pakai. Bukan perempuan aja. Laki. Emas. Ya kalungnya emas. Kalau pakai kalung kan berarti ini kan dibuka sedikit kan. Dadanya kan. Betul nggak? Lo kalung itu buat apa? Bukan disimpan di balik baju. Justru dikasih lihat. Kalau perlu dibuka sedikit. Emasnya bergantung-gantung. Alasannya apa? Supaya kasih lihat sama jemaat. Saya diberkati. Loh, kelihatannya benar. Tetapi ya kita harus hati-hati. Kita baca 1 Timotius pasal kedua. Nanti kalau saudara baca ayat 1, kita lengkap aja ayat ke-9. 1 Timotius pasal 2. Kita lengkap ayat ke-9. Tapi nanti saya baca semua ya, supaya ini ngerti. Sama seperti itu pula wanita-wanita sopan dalam berpakaian. Mendanani dirinya sendiri dengan kesederhanaan dan penguasaan diri. Bukan dengan rambut yang berjalin-jalin atau dengan perhiasan emas, mutiara, pakaian yang mahal-mahal. Mainkan apa yang pantas. Saudara baca nanti. Ini ada aturannya. Ya. Tetapi inilah yang sudah dibuat. Ya karena yang ngomong kan saya pernah dengar orang pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Kasih lihat sama jemaat bahwa saya diberkati. Loh, emasnya aja jari semua penuh emas. Ya nggak tahu kalau di bawah kaki juga mungkin pakai emas. Kalung emas, semua emas. Supaya apa? Mereka lihat saya diberkati. Kelihatannya benar. Jalan yang dibengkokkan karena terpengaruh dengan keinginan daging. Mau kasih lihat, saya diberkati. Lu hati-hati. Ya. Hati-hati, bukannya nggak boleh, boleh aja kalau mau pakai. Ya. Bukan saya katakan berarti saya nggak boleh pakai, silakan, no problem. Tapi harus ingat yang berkali-kali dikatakan dari tempat ini. Tuhan setia sama firman-Nya. Saya tanggap. Kalau engkau seperti toko emas berjalan, kemudian engkau dirampok, jangan kau salahkan Tuhan. Karena Tuhan bukan setia sama engkau, tapi dia setia sama firman-Nya. Saya sebagai pelayan Tuhan harus berani mengingatkan. Apalagi perempuan yang senang dandan kan. Yang mau kasih lihat hartanya dari rumah dia bawa ke gereja. Ya, tapi giliran kasih persembahan yang paling kecil. Itulah manusia. Kalau ngasih persembahan, paling kecil dia kasih. Aduh. Yang kayak begini, yang kita harus sangat hati-hati. Ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya, bukan setia sama kita. Tetapi selama engkau dan saya hidup di dalam firman, maka kita ada dalam perlindungan. Itu janji dia. Kalau ada orang yang berani menjamah biji mata Tuhan, bahaya, Tuhan yang bela. Ya. Nah di sini kita harus melihat, saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya. Saya katakan bahwa apa yang dikatakan dalam kitab Maleakhi, sebagaimana tertulis dalam kitab Matius 3 tadi, roh Elia yang pernah diberikan kepada Yohanes Pembaptis sesuai dengan apa yang dikatakan kitab Maleakhi. Hari Tuhan yang dahsyat sedang datang. Karena itu dia mengirimkan roh Elia. Supaya umat Tuhan benar-benar kembali kepada jalan yang lurus. Sehingga ketika dia datang, kata Lukas tadi, apakah aku dapat iman? Ya. Apakah aku dapat iman? Ya, tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita sedang dalam proses penyempurnaan yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan gak pernah paksa, ya. Tuhan gak pernah paksa, saya mau, jalan.
Kalau nggak mau, kan Yeshua bilang, mari ikutlah aku. Dia nggak paksa. Walaupun dia bisa paksa. Tapi dia bilang, ayo mari ikut. Nah, kalau kita mau ikut, ya. Artinya kita berketetapan hati untuk menanggalkan semua yang berbau dunia. Karena ada tertulis, jangan mengasihi dunia dengan segala isinya. Engkau mengasihi dunia, berarti engkau membawa dirimu jauh dari Tuhan. Ya, bukan kita tidak boleh memiliki. Ya boleh aja. Kau jadi kaya raya, jangan salah tangkap ya. Tuhan tidak melarang kau jadi kaya raya. Lihat Abraham itu kaya raya. Yitzhak ada tertulis dalam Kejadian pasal ke-26. Di sana dinyatakan dengan jelas, si Yitzhak ini adalah orang yang kaya, semakin kaya, dan amat sangat kaya. Itu firman Tuhan. Artinya Tuhan tidak melarang orang menjadi kaya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat ke-13. Dan orang itu, si Yitzhak maksudnya ya, menjadi kaya, terus menerus menjadi kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Ada tertulis. Salomo kaya raya. Daud kaya raya, dia persembahkan emas, bukan kilo, bukan gram, tonan. Artinya boleh. Hanya jangan sampai kekayaanmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Itulah yang bahaya. Ya. Karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, apabila pada akhir zaman ini, Roh Tuhan yang dahulu bekerja pada Elia, sehingga umat Israel yang tadinya menyembah kepada berhala, ketika Tuhan melakukan tindakan mujizat terjadi melalui Elia, bangsa Israel bertobat dari menyembah berhala, kembali kepada Bapa Yahweh. Ketika Yeshua sebelum datang, Tuhan sudah memerintahkan Yohanes Pembaptis, siapkan jalan bagi dia. Walaupun dalam kenyataan, bukan menerima Sang Juru Selamat, tetapi orang pilihan Tuhan menolak dia. Bahkan menyatakan, salibkan dia, salibkan dia. Karena itu, karena salib, anugerah diberikan kepada kita. Tetapi kita melihat berdasarkan semua tanda-tanda zaman. Waktunya sudah semakin dekat. Bahwa masa anugerah ini akan tertutup. Sehingga Roh Kudus akan kembali kepada bangsa ini. Kepada bangsa Israel. Dan kalau sudah ketutup, sudah, ya kalau lagu dunia, terlambat sudah. Ya sudah. Ya, sudah finish. Ya. Tetapi Tuhan setia kepada firman. Hari itu mari kita belajar semakin lebih sungguh-sungguh. Mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita, ya mungkin salah satu hal yang harus kita ingat ya. Kita kan kalau berdoa, doa syafaat ini. Kan biasa ayo kita berdoa seperti doa yang diajarkan Bapa kami. Doanya sungguh-sungguh ya. Jangan hanya ikut-ikutan, nggak bisa. Jangan karena ayo kita doa Bapa kami. Terus doanya kayak balapan. Loh jangan. Karena itu doa. Doa yang diajarkan Yeshua bagi kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya umpamanya yang doa di depan ini cepat, ya nggak usah harus diikuti dia. Doa karena kita berhubungan dengan Tuhan. Saya tanggung saya. Ya doa biasa aja. Ya. Walaupun mungkin dia udah amin, kita belum amin, ya nggak masalah. Tapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga doa itu ada artinya, bukan asal cuap-cuap.
Loh kita ya saya sebagai pelayan Tuhan ya harus mengingatkan ya. Dan kalau yang berdoa juga jangan cepat-cepat. Biasa aja ya. Jangan balapan doa. Karena kan yang mereka kan ngajak, mari kita doa seperti yang diajarkan Bapa kami. Diajarkan Yesua, doa Bapa kami. Ya doa ya pelan aja. Jangan kayak balapan. Bisa tangkap saya. Karena beberapa kali saya perhatiin, oh ini doanya kok kayak balapan nih. Jangan, kita berdoa sama Bapak Yahweh, berdoa dengan sungguh-sungguh, benar-benar diimani yang kau doakan. Ya. Karena kita harus benar-benar meluruskan segala sesuatu. Kan itu tugasnya siapa? Si Yohanes Pembaptis. Luruskan jalan yang bengkok. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai firman, itu diluruskan. Dan itu hanya bisa dapat terjadi apabila Roh Kudus mengajar, mengingatkan saudara dan saya. Ya namanya kita belajar. Mungkin masih jatuh, tapi jangan jatuh-jatuh terus. Ya, kadang-kadang ada dulu teman saya kerja orang Manado. Ya, saya nggak usah sebut namanya lah. Ya suka ngobrol-ngobrol gitu kan. Dia ngomong, Dul, ya ada apa? Ada pepatah kan? Malu bertanya, sesat di jalan. Iya benar. Terus, kalau nanya melulu, itu namanya bodoh. Ya benar juga. Tapi kalau kita nanya sama Tuhan, ya memang kita perlu tanya. Artinya kita pun kalau bertanya yang ada mutunya lah. Kalau nanya yang kurang bermutu, berarti kita bisa menilai orang ini nggak pernah baca firman. Saya menghimbau saudara baca firman. Karena ada tertulis, itu firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, ya, orang yang mendengar, orang yang memelihara firman Tuhan. Kita baca Wahyu pasal 1 ayat ketiga. Berbahagialah siapa yang membaca, siapa yang mendengar perkataan nubuat ini, dan yang memelihara apa yang telah tertulis di dalamnya. Sebab apa? Waktunya sudah dekat. Karena itu ini bukan jaminan saya, ini jaminan Tuhan. Salah satu jaminan kalau engkau mau berbahagia, ikutin ini. Baca firman. Baca jangan buru-buru, walaupun kau baca satu ayat tapi dimeditasi, apa sih maksudnya? Kita mengucap syukur beberapa kali kita diajar oleh Tuhan. Kemarin kan kita belajar tentang si Moshe kan. Kenapa Moshe ini seolah-olah dipermalukan? Tidak, ternyata ada kesalahan. Kalau kita perhatikan baik-baik, bukan salah si Bapak Yahweh, tapi salah Moshe. Kenapa? Itulah yang saya katakan Tuhan setia sama firman. Karena itu kalau dikatakan berbahagialah orang yang membaca, itu pasti terjadi. Karena itu ya kita belajar dari firman ini. Ya. Nah, kita baca lagi satu ayat lagi lah. Lukas 11 ayat ke berapa ya? 28. Lukas 11 ayat 28. Namun dia berkata, sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Elohim dan memeliharanya. Oh ini kok mendengar aja. Loh kok bacanya yang keras supaya dengar kupingnya. Karena kelihatannya kan agak beda. Tadi kan membaca, mendengar. Loh ini cuma mendengar aja. Loh artinya kita disuruh baca yang keras supaya kuping kita dengar. Kalau kuping kita dengar, iman kita ditambah,
Maka janjinya saudara dan saya pasti berbahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Jangan sampai kita salah mengartikan orang yang nama pilihan. Ya. Kalau dalam ketentaraan yang saya tahu, ya, namanya dalam pendidikan militer, biasanya 10 yang terbaik itu akan diambil direkrut menjadi pasukan khusus. Dari nomor 1 sampai nomor 10, bahkan mungkin 1 sampai 5. Tergantung kebutuhan. Ya. Dan itu memang suatu cara mereka untuk memilih. Artinya, saudara dan saya pun akan menjadi pasukan khusus. Karena kita kan nanti akan bersama Yesua melawan si setan dengan bala tentaranya. Karena itu saudara dan saya sedang diproses dengan cara Tuhan sehingga kita siap melawan si jahat. Ya. Karena itu firman-Nya. Yesus akan maju bersama dengan orang kudusnya melawan si setan. Dan kita, karena itu kalau saudara perhatikan saya berdoa, nanti bersama Yesua kita maju melawan si jahat. Karena itu kita dilatih untuk setia. Karena prajurit kalau nggak setia bahaya. Jadi musuh dalam selimut. Dan saya sangat percaya sebagaimana yang telah kita pelajari. Kenapa? Ya saya ini sedikit ya. Supaya kita ingat. Ya. Kenapa ketika Tuhan menciptakan kembali dunia, Tuhan memilih memberikan pilihan. Ada 2 pohon. Pohon kehidupan dan pohon kematian. Ya. Karena Tuhan ya dalam tanda kutip tidak mau kecolongan. Karena saya mengimani. Saya percaya dalam Kejadian sebelum pasal 1 ayat 1 ya. Atau pasal 1 ayat 1, Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi. Betul? Kejadian 1 ayat 1. Artinya semuanya pasti sempurna. Tetapi ayat kedua dikatakan, dunia menjadi tidak berbentuk. Karena kita tafsirkan, setan bekerja. Nah Tuhan tidak mau lagi di dunia yang baru, langit yang baru, ada pengkhianat seperti Lucifer. Karena itu sekarang dia sedang proses kita. Mau pilih yang mana? Pilih pohon kehidupan atau pilih pohon kematian. Tergantung kita. Pilih jalan yang lurus yang menuju kepada keselamatan. Atau pilih jalan yang seolah-olah lurus. Tetapi ujungnya kepada kematian. Kita diberikan bekal oleh Tuhan. Untuk kita bisa mendeteksi mana yang harus kupilih. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Supaya jangan salah pilih. Kau salah pilih, kau akan tanggung resiko. Karena itu mari saudaraku. Apabila Tuhan melalui ayat-ayat firman Tuhan katakan. Mengingatkan kepada kita. Supaya kita hati-hati. Karena dunia banyak menyiapkan jalan-jalan yang sudah dibengkokkan. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita bisa peka mengetahui mana yang Tuhan kehendaki. Dan itulah yang Tuhan kehendaki supaya saudara dan saya selamat. Karena itu maju semakin mendekat, semakin menyatu dengan Tuhan. Sehingga kalau kita menyatu dengan Dia, si jahat tidak akan pernah bisa menjamah kita. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.